Jangan coba-coba ikuti cerita yang satu ini. Karena apa? Di kisah ini ada seorang pemuda yang sedang menaiki gunung, yang dimana dia melakukan sebuah kesalahan yang cukup fatal di sana, yaitu cukup membuat penghuni di sana menjadi tidak nyaman. Tak selang lama, penunggu itu pun muncul di hadapannya dengan membawa sebuah pasukan yang siap menyerang mereka. Ingin tahu ceritanya bagaimana? Langsung aja kita mulai ke cerita yang pertama. Halo semuanya, selamat datang di Kasih bersama saya Rafli di konten cerita horor. Di konten kali ini aku akan ngebawain cerita horor lagi yang sudah aku rangkum dari beberapa website yang aku bawakan untuk kalian semua. Tema cerita hari ini adalah sebuah pendakian di gunung. Oh ya, buat kalian yang belum nonton cerita sebelumnya, kalian bisa klik tombol di sini. Nah, di sana aku akan ngebawain cerita horor yang serupa dengan tema kali ini. So, daripada kebanyakan ngomong lagi, langsung aja kita mulai ke cerita yang pertama. Berada di rangkaian kawasan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Gunung Salak ini masih mempunyai kisah mistis yang masih belum bisa kita pecahkan sampai sekarang. Namun di sana juga terdapat sejumlah makam yang tercatat dari beberapa kecelakaan sebelumnya. Salah satu cerita yang kita angkat kali ini adalah cerita yang berlatar pada tahun 2007. Ya mungkin sudah lama sih, cuma ya beberapa dari kalian mungkin ada yang belum tahu, jadi aku akan bawakan. Cerita ini bermula ketika ada 13 orang pemuda yang menaiki gunung ini dengan ketinggian 2211 meter. Nah, ketika menaiki gunung tersebut, salah satu pemuda dari gombolan pemuda ini itu melihat sebuah sosok hitam yang mengikuti mereka dari jauh. Namun ketika pemuda ini, kita sebut saja si A, ini bertanya kepada si B, apakah dia melihat hal serupa yang dia lihat? Namun si B ini menjawab, kalau dia tidak melihat hal yang ganjal ketika mereka melakukan pendakian kali ini. Akhirnya si A ini dan gerombolan pemuda yang lainnya ini tetap melanjutkan perjalanan mereka ke puncak gunung ini. Namun tak selang beberapa lama, hari pun menjadi gelap karena ada sebuah cuaca yang kurang mendukung sih. Yang akhirnya mereka pun terpaksa harus membuat kemah lebih awal. Ketika mereka berhasil dan selesai membangun tenda-tenda mereka, si A ini yang tadi melihat sosok hitam, dia merasa ada yang tidak nyaman tuh di pandangan dia. Hingga akhirnya pun ketika semua pemuda-pemuda lainnya sudah tidur, si A ini masih terjaga hingga larut malam. Yang dimana kalau kalian, mungkin kalau dari kalian yang sudah pernah menaiki gunung, pasti tidur itu salah satu hal yang wajib. Karena ketika kalian kekurangan energi untuk menaiki sebuah gunung, pasti kalian akan kekurangan tenaga sih untuk naik gunung itu. Ya you know lah, naik gunung kan capek. Nah si pemuda A ini, dia itu kayak masih terbangun gara-gara melihat hal yang janggal tadi itu. Karena dia belum bisa tidur dan tidak nyaman dengan suasananya, dia pun nekat untuk memutuskan keluar dari tenda yang dia tiduri. Namun ketika dia sudah keluar dari tenda tersebut, kalian bisa bayangkan apa yang terjadi. Ya, di sana sudah ada puluhan pasukan. Ya tentunya pasukan jin lah, bukan pasukan manusia. Ngapain juga pasukan manusia ke sana kan ya? Nah, di sana itu ada pasukan jin yang siap menyerang mereka dengan persenjataan abad pertengahan. Nah, pasukan jin ini tidak hanya serta-merta seperti kita lihat manusia membawakan senjata pada abad pertengahan, tapi juga membawa sebuah hewan, salah satunya adalah macan yang siap menerkam kalian. Dan kalian bisa bayangin apa yang dilakukan si A tadi ini? Ya, dia ketakutan luar biasa karena ya logika aja gitu loh maksudku. Gini loh, pertama kalian itu melihat seorang yang tak kalian kenal dan itu berwujud hitam dan kalian apa ini? Kita nggak tahu. Nah, tiba-tiba ketika sudah malam ada sosok yang serupa, namun kali ini dia membawa pasukan banyak banget sama bawa harimau. Dan itu di gunung yang notabene adalah hal yang cukup mustahil, apalagi dengan persenjataan abad pertengahan. Ya kalian tahu lah abad pertengahan itu kayak pedang, tameng, perisai dan semuanya itu kan cenderung ke abad pertengahan. Ya seperti itulah kira-kira. Namun ketika tak selang lama, pemuda ini mendengar sebuah lantunan ayat-ayat dari doa dari bukit di atas mereka. Suara tersebut berasal dari seorang wanita yang tak jauh dari tempat itu. Namun si pemuda A ini tidak tahu siapa wanita ini. Dan si pasukan ini tiba-tiba pelan-pelan mundur dari pasukan mereka ke hutan kembali.
Dan si pria tadi itu akhirnya pun juga ikut kembali ke dalam tenda yang tadi dia masuki. Sejak saat itulah si pemuda tadi itu sudah tidak melihat hal yang mencurigakan lagi dari gunung tersebut. Oke, di cerita kedua kali ini mungkin sedikit mirip dengan cerita sebelumnya, yang dimana ini juga kita melakukan hal tak senonoh kepada penghuni di gunung tersebut. Cerita ini berlatar di Gunung Gede pada kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Tepatnya di antara 3 kabupaten, yakni Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Dengan ketinggian 2.958 meter, gunung satu ini juga meninggalkan kisah mistis, salah satunya tentang penunggu Gunung Gede yang merasuki salah satu tubuh pendakian ini. Siang itu ada sekumpulan pemuda yang menaiki gunung ini dengan seorang pemandu. Ketika menaiki gunung ini nih, ada seorang pemuda yang nekat melakukan hal yang menjadi sebuah pantangan di semua tempat untuk tidak melakukan hal ini di tempat yang mungkin jarang kita ketahui. Dirinya membuang kencing sembarangan di tempat yang dimana tempat itu adalah tempat keramat di gunung tersebut. Setelah dia puas kencing sembarangan itu, ya nggak sopan tentunya. Pandangannya pun langsung kabur tidak jelas kemana dia melihat. Tak selang lama pandangannya pun kembali normal. Tetapi kalian tahu apa yang terjadi? Ya, dia melihat seorang pemuda yang membawa sebuah keris di tangannya dengan 2 ekor macan. Sosok itu dipercaya menjadi sosok penunggu di gunung yang satu ini. Dan si pemuda yang membawa keris tadi ini diduga marah karena melihat kelakuan si pemuda yang sok ngide ini. Ya coba kalian bayangin, tiba-tiba ada seorang yang nggak kalian ketahui membawa keris dan membawa 2 macan. Dan inilah kira-kira percakapan yang terjadi. Ah, enaknya dong habis pipis. Woi, kalian ngapain di sana? Hah? Anda siapa? Kok bawa keris? Bawa macan pula? Saya ini adalah penunggu di tempat ini. Kamu jangan macam-macam ya. Sudah terlambat, Pak. Saya sudah pipis dan saya sudah puas kali ini. Anjing, maju sini kau bangsat. Ya kira-kira seperti itulah gambaran singkat dari cerita ini. Dan si pemuda ini pun dikejar-kejar oleh seorang pemuda yang tadi membawa keris dan membawa macannya. Namun di bayangan teman-teman yang tidak melihat sosok itu, si pemuda ini pun naik turun gunung seperti orang gila. Dan tak selang lama, dia pun berhenti dan berteriak histeris. Sementara pemandunya ini pun berusaha untuk menenangkan si pemuda ini. Dan pemuda lainnya kalian tahu gunanya apa? Ya, mereka cuma jadi ikut panik juga dong. Ya kalau semuanya panik, siapa yang mau nolong? Gitu. Aneh kan? Tak selang lama pun akhirnya si pemuda ini pun sadar. Dan ketika sadar, dia menceritakan semuanya yang tadi aku ceritain. Namun ketika dia dikejar itu, dia itu ternyata sudah dibawa ke sebuah kerajaan. Yang dimana kerajaan itu ada sebuah, apa ya, bisa dibilang execution. Bukan. Algojo, dia bisa dibilang ada Algojo di sana yang siap menebas dia. Untungnya dia sudah disadarkan terlebih dahulu, jadi dia tidak sampai untuk dieksekusi hari itu. Coba bayangin kalau dia sudah dieksekusi hari itu, gimana tuh? Tak hanya sampai di situ, keesokan harinya ketika dia sudah berhasil naik dari gunung yang kita sebutkan tadi itu, dia pun turun. Dan ketika melewati posko yang dimana dia sudah disadarkan tadi dan tempat yang dia tadi pipisi, dia mendengarkan sebuah bisikan dari bahasa Jawa. Ketika dia sudah mendengar hal yang tak masuk akal tadi itu, dia pun cepat-cepat berbaca doa dan segera turun lebih cepat dari gunung itu karena wow, damn, lu bayangin aja lu dikejar-kejar sama hantu lu. Bawa keris, bawa macan, ya lu gak takut gimana bro? Gimana menurut kalian cerita kali ini? Cerita kali ini mungkin cenderung agak sedikit tahyul, lebih tahyul dari sebelumnya, dan mungkin dari kalian udah sudah takut atau gimana kan kita nggak tahu. Jadi suka dengan konten seperti ini, kalian bisa klik tombol subscribe-nya itu terlebih dahulu dan like dan share-nya tentunya. So next time aku akan membawakan cerita yang serupa, mungkin cerita yang ada di rumah sakit kembali atau gimana, kalian bisa komen di bawah. So sampai ini aja ya cerita kali ini, moga-moga kalian suka dengan cerita yang satu ini dan mungkin kalian suka ketakutan. Sampai jumpa di cerita berikutnya, and I'll see you guys next time. Bye.